Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam kami warahmatullahi hormati para pembicara, host acara, dan juga para peserta yang hadir yang diselenggarakan oleh LKOP. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara online, membahas satu permasalahan di tengah-tengah umat yang ini cukup urgent ya, dan harus terus dibicarakan karena memang permasalahan Palestina ini sampai sekarang masih belum selesai gitu ya. Kalau disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya tadi, eh, belum ada titik akhir ya dari solusi permasalahan Palestina ini gitu ya, yang kemudian itu bisa menjadi eh, apa namanya, angin segar ya bagi khususnya orang-orang di Palestina sana dan juga kaum muslimin secara keseluruhan ya, belum merasakan ketenangan dan juga kedamaian di Palestina itu. Nah, baik, jadi saya akan membahas ya dari yang saya tangkap dari pemateri-pemateri sebelumnya yang sudah menyampaikan materinya yang cukup luar biasa, sehingga eh, saya hanya menyampaikan ya, jadi solusi yang sebenarnya ini perlu diperjuangkan ya oleh tidak hanya oleh umat Islam di Palestina saja, tapi juga oleh seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada ya. Karena ini kalau kita membahas runutan kronologi bahwa Palestina itu adalah bagian dari wilayah Syam ya. Yang kalau kita lihat sekarang itu negeri Syam itu ada 4 negara ya. Ada Palestina, kemudian ada Jordan, ada Suriah dan juga Lebanon. Nah, kita perlu menarik ke tahun 636 dulu gitu ya. Sebelum nanti saya paparkan bagaimana solusi Islam untuk menyelesaikan konflik genosida di Palestina itu. Jadi tanah Palestina atau Syam umumnya ya, itu memang dibebaskan pada 636 melalui pertempuran yang sangat spektakuler, yaitu pertempuran Yarmouk. Dan ini di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab gitu ya, yang dengan komando Khalid bin Al-Walid itu berhasil menaklukkan Syam ya, termasuk Palestina itu berhasil dikuasai. Nah, tanah ini kemudian dijaga ya oleh khalifah-khalifah seterusnya, dan ini pernah diambil itu ya beberapa saat oleh pasukan salib gitu ya, dan kemudian dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi di tahun 1187 gitu ya. Nah, sampai akhirnya pada masa Utsmani itu nanti ada apa namanya, eh, masa yang atau eh, kisah yang luar biasa gitu ya, ketika Sultan Abdul Hamid II itu mempertahankan tanah itu dari upaya Theodor Herzl, seorang pendiri gerakan politik Zionisme yang berencana untuk membeli ya, sebidang tanah di Palestina itu, nah, yang dilarang. Nah, sampai akhirnya itu nanti sampai pada Perang Dunia Satu di tahun 1917-an ya. Itu nanti ada perjanjian Sykes-Picot yang di apa namanya, eh, tanda tangani oleh sekutu ya. Di antaranya adalah Prancis, kemudian Italia dan juga Inggris. Itu mereka membagi-bagi wilayah Syam itu karena Utsmaniyah itu kalah perang di Pon apa namanya, Syam itu ya. Jadi itu kan perangnya itu kan di beberapa tempat ya. Nah, di Syam itu mereka kalah perang gitu ya. Sehingga hukum internasional itu negara yang menang itu mengambil
wilayah dari negara yang kalah itu. Makanya Syam itu kemudian diambil. Nah, dibagi-bagilah orang mereka itu. Nah, sampai pada eh, Palestina itu diambil itu ya sebelumnya oleh Inggris itu ya. Nah, Inggris itu menjadi bidan pertama yang membidani lahirnya dari entitas politik Zionisme itu nanti di tahun 1948. Nah, bidan pertamanya itu Inggris ya. Cuma nanti setelah itu dibesarkan oleh Amerika gitu ya. Nah, eh, para peserta yang dirahmati oleh Allah ya, kita melihat permasalahan Palestina ini itu sebagai permasalahan kaum muslimin secara global ya. Jangan dipandang sebagai itu adalah masalahnya orang Arab atau masalahnya orang Palestina saja gitu ya. Kita ini memiliki satu ikatan yang oleh Allah itu dijadikan pengikat di antara kaum muslimin yaitu ukhuwah Islamiyah ya. Nah, ikatan ini dasarnya adalah akidah Islam. Nah, oleh karenanya, karena ikatan itu di atas segalanya ya. Jadi ikatan akidah Islam atau ukhuwah Islamiyah ini kan ikatan yang paling kuat ya menurut saya eh, di antara ikatan-ikatan yang lain itu. Harusnya ini yang kemudian kita ambil ya dan kita gunakan untuk menyikapi eh, permasalahan di Palestina ini. Nah, kita sebagai seorang Muslim punya tanggung jawab, kewajiban membela, menolong saudara kita yang ada di sana. Nah, yang disampaikan oleh Pak Amin tadi itu benar gitu ya. Jadi memang ini bukan bukan perang gitu ya. Kalau perang itu kan negara versus negara gitu ya. Nah, ini negara versus sipil gitu ya. Akhirnya jadinya genocide itu. Nah, ini benar gitu ya. Oleh karenanya, memang solusi-solusi yang ditawarkan oleh dunia ya, yang itu dikomandoi oleh PBB itu selalu berhenti pada solusi two state solution itu ya. Jadi solusi dua negara. Nah, kalau kita melihat alur kronologi bagaimana Palestina itu menjadi negeri Islam, tentu solusi ini tertolak gitu ya. Kenapa? Karena solusi dua negara merdeka Palestina dan Israel itu sebenarnya adalah solusi yang kalau kita ambil itu mengkhianati ya bagaimana perjuangan umat Islam dulu itu mengambil atau membebaskan tanah itu dan mempertahankannya. Nah, di dalam fikih itu ada eh, dalam fikih ini ya agraria itu ya, fikih pertanahan. Itu ada tanah Horojiyah dan ada tanah Usriyah gitu ya. Nah, tanah Horojiyah itu adalah tanah yang diperoleh melalui pembebasan kaum muslimin. Nah, sementara tanah Usriyah itu adalah tanah yang penduduknya itu masuk Islam secara sukarela ya, tanpa adanya ekspedisi militer ke wilayah itu. Nah, tanah Usriyah itu kepemilikannya itu adalah milik dari orang yang meninggali tanah itu. Nah, sementara tanah Horojiyah itu adalah kepemilikannya adalah milik seluruh kaum muslimin. Nah, disinilah bedanya antara tanah Horojiyah dengan tanah Usriyah. Kalau tanah Usriyah itu contohnya Indonesia gitu ya, Malaysia eh, yang apa namanya dakwah Islam itu masuk tanpa tanpa peperangan gitu ya, melainkan melalui satu aktivitas dakwah gitu ya, yang kemudian itu disambut oleh penduduk di Indonesia, Malaysia ya dulu ya dengan sukarela gitu ya. Nah, sehingga kepemilikannya ini adalah milik kaum milik penduduk negeri tersebut gitu ya. Nah, hak penggunaannya, kemudian pemanfaatannya, kepemilikannya itu milik mereka. Nah, sementara tanah Khorojiyah itu adalah tanah yang kepemilikannya itu milik seluruh kaum muslimin, sementara pemanfaatan penggunaannya itulah boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penduduk yang menempati wilayah itu. Nah, makanya kalau kita kembalikan misalnya ke solusi two state solution yang ditawarkan oleh PBB selama ini ya, dan ini kemudian di endorse ke apa namanya semua bangsa-bangsa agar menerima solusi ini solusi yang batil yang kemudian wajib kita tolak.
Ya, kenapa? Karena tanah Palestina itu, ya, bagaimana yang saya jelaskan tadi itu adalah tanah Kharijiyah. Ya, tanah Kharijiyah itu milik kaum muslimin. Jadi bukan milik orang Palestina saja, bukan milik orang-orang Arab saja ya, tetapi saya di sini itu punya hak atas tanah itu ya. Pak Aminin, Pak Atekan, Pak Harib, Pak Fajar itu punya hak atas tanah Palestina itu atau Syam itu ya. Nah, kalau saya tidak rela misalkan tanah itu dibuat dibagi dua gitu ya, dengan solusi dua negara tadi itu, ya saya nggak rela, ya itu makanya nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, termasuk misalkan orang Palestina itu sepakat menjadi negara yang ini ya, dua negara yang merdeka tadi ya itu pun batil gitu ya. Kenapa? Karena tanah Kharijiyah itu dimiliki oleh kaum muslimin sampai nanti hari kiamat ya. Nah, ini ya dari segi solusi yang ditawarkan oleh PBB dan juga Amerika tuh ya. Makanya nggak boleh. Nah, harus ditolak dan ini harus disampaikan kepada masyarakat haram hukumnya menerima solusi dua negara merdeka gitu ya. Dan ini kan juga logika yang aneh gitu ya. Jadi tanah itu kita ibaratkan kita punya tanah, ada pencuri gitu ya, nyerobot tanah kita, kemudian kita ini konflik dengan pencuri tadi itu, biar konflik ini selesai, dibagi dua saja tuh ya tanah saya tadi itu misalnya ya, dengan pencuri tadi itu. Nah ini kan nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Nah biar biar adil misalnya. Oh dia pencuri itu nggak punya tanah kok kemudian mau dibagi dua ya dia itu kembalikan lagi ke negeri asalnya dari mana ya mereka itu dari Eropa gitu ya, yang kemudian mereka eksodus ke Palestina itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait solusi Palestina merdeka ya. Nah sebenarnya bahasa yang lebih tepat itu adalah Palestina itu ini apa namanya bebas gitu ya. Nah makanya saya secara pribadi itu kurang sepakat tuh dengan Palestina merdeka tuh ya. Tetapi lebih tepatnya itu adalah apa namanya pembebasan Palestina ya. Palestina yang bebas gitu ya. Ini apa namanya perlu kita sampaikan gitu ya bahwa dengan diakuinya Palestina itu misalnya menjadi sebuah negara merdeka, ini kan sebenarnya kesannya seolah-olah bahwa Israel itu adalah sebuah negara yang legal gitu ya, yang dia itu diakui punya wilayah ya, yang secara de facto maupun de jure wilayah itu legal. Tuh, faktanya Israel itu merampas ya, merampas tanah milik orang-orang Palestina. Ya. Kemudian kalau misalkan Palestina ini merdeka, ya itu sama halnya gitu, bahwa Israel itu negara yang sah gitu loh. Ya, jadi Palestina merdeka, merdeka dari siapa? Dari Israel. Ya, jadi seolah-olah Israel ini legal sah gitu ya. Nah makanya saya tidak sepakat ya, menggunakan apa namanya penyebutan kita harus memerdekakan Palestina. Sama seperti Indonesia merdeka. Nah, Indonesia merdeka dari mana? Dari penjajahan Jepang misalnya. Fakta saat itu Jepang itu memang negara yang sudah berdiri gitu ya. Dan dia wilayahnya itu berbeda dengan wilayah kita. Ya, kita merdeka dari Jepang, dari penjajahan Jepang. Ya, ya ini benar. Kenapa? Kan Jepang itu punya wilayah dan wilayahnya itu ya itu ada gitu ya, ada. Nah, atau misalkan Indonesia ini merdeka dari penjajahan Belanda. Ini benar, kenapa? Karena Belanda itu punya wilayah, wilayahnya ada di Eropa sana gitu ya. Negara Belandanya itu ada di Eropa sana. Nah, permasalahannya kalau kita kembalikan ke Israel tadi itu, ya Palestina merdeka dari Israel. Loh, Israel saja ini nggak punya negara, gitu, nggak punya wilayah. Ya, jadi kalau Palestina itu merdeka, ini sama saja sebenarnya kita mengakui Israel itu ada, gitu. Padahal faktanya kan mereka ini merampas, gitu ya, merampas tanah. Nah, makanya
saya tidak sepakat dengan apa namanya penyebutan Palestina merdeka. Nah, lebih tepatnya itu adalah Palestina bebas ya, pembebasan atau pembebasan Palestina gitu ya. Nah, untuk menuju pembebasan Palestina itu memang kita yang pertama itu tak bisa ya apa namanya hanya mengandalkan orang Palestina sendiri gitu ya yang berjuang. Ya. Karena faktanya mereka berjuang selama ini ya sampai situ, ya, batasnya sampai situ. Nggak bisa kemudian mengusir Israel itu ya yang dibackingi oleh negara-negara Eropa dan negara-negara Barat gitu ya. Nah itu nggak bisa. Itu kan sama seperti negara versus ormas ya. Jadi ormasnya itu Hamas, kemudian negaranya itu Israel yang dibackingi oleh Amerika. Maka ini pertempurannya memang harus sama kekuatannya ya. Jadi kalau bom itu ya dilawan dengan bom, tank dilawan dengan tank, ya tentara dilawan dengan tentara, negara dilawan dengan negara. Nah itu baru fair, baru adil gitu. Jadi kalau selama ini kan kita menyaksikan ini negara melawan ormas ya. Ya susah gitu ya ormas ini kalau mau menang gitu ya. Ya mungkin paling mentok itu ya gencatan senjata tadi itu. Yang ini sudah di apa disepakati gitu ya, gencatan senjata itu. Nah, tapi kan ini kan nggak menyelesaikan masalah. Gencatan senjata itu Israel itu sudah berapa kali melakukan pengkhianatan ya terhadap gencatan senjata, kemudian resolusi damai macam-macam gitu ya, itu dikhianati oleh Israel itu ya. Karena Israel memang nggak kenal dengan bahasa perundingan, bahasa gencatan senjata kompromi. Mereka memang kenalnya cuma pakai bahasa senjata gitu ya. Dan kita juga harus cerdas ya sebagai seorang Muslim itu bahwa solusi Palestina ini nggak bisa dibawa ke meja perundingan gitu ya. Dan ini memang harus berpikirnya itu out of the box ya, tidak menggunakan hukum internasional yang berlaku saat ini. Ya. Tetapi kita sebagai umat Islam harus menggunakan kekuatan kita sendiri untuk mengenyahkan penjajahan itu. Nah, caranya gimana? Ya ini kita harusnya kaum muslimin ini ya, para penguasa kaum muslimin itu mengerahkan sumber daya mereka tuh ya, baik militer ya kemudian logistik, alutsista macam-macam itu untuk melakukan aktivitas yang sama, yakni apa pengiriman militer. Nah ini solusi sebenarnya yang apa namanya bisa menyelesaikan penjajahan itu. Jadi kalau cuma pertemuan konferensi-konferensi ini kan lomba pidato aja kan. Ya kemarin itu Raja siapa Salman misalnya Oki itu ya Liga Muslim itu ya Oki. Ini ketemu kan cuma pidato-pidato aja kan tapi tidak ada apa namanya tidak lanjut berupa pengiriman tentara pasukan gitu ya. Nah, kalau cuma konferensi dari satu tempat ke tempat yang lain, ya ini lomba pidato anak-anak juga bisa seperti itu ya termasuk yang disampaikan oleh kemarin tuh ya Pak Anies Mata gitu ya. Nah, itu juga ya sama kan lomba pidato juga gitu. Nah, karena faktanya Palestina itu butuh tentara gitu ya. Selain obat-obatan tentunya, kemudian makanan ya, logistik itu penting itu untuk sekarang. Tapi jangka panjangnya itu kan butuh pembebasan secara real dan itu memang harus dikirim tentara. Dan tentara ini kan dalam konteks negara bangsa ini tidak bisa bergerak mereka karena mereka diikat oleh satu pemikiran eh, khayali ya yang ini kemudian ditanamkan ke pemikiran tentara-tentara Muslim itu. Nah, pemikiran abstrak khayali ini namanya nasionalisme gitu yang kemudian membelenggu mereka menjadi rantai yang tidak bisa menggerakkan tank itu bisa sampai ke Israel itu ya ada alutsista macam-macam itu di Turki, di Mesir, di Arab Saudi itu nggak bisa sampai ke sana karena dibelenggu oleh nasionalisme itu. Makanya ini harus dihilangkan sebenarnya ya, belenggu nasionalisme ini. Jadi biar tentara kaum muslim bisa dimobilisasi, bisa digerakkan ya, dan yang menggerakkan ini tentunya adalah seorang khalifah yang dia itu punya otoritas untuk memerintah umat Islam menggerakkan jihad akbar ya membebaskan Palestina sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dulu. Nah, mungkin itu ya sedikit persepsi saya terkait konflik Palestina ini ya ditinjau dari bagaimana solusi seharusnya
yang harus diambil oleh umat Islam gitu ya. Mungkin itu catatan, barangkali nanti bisa kita diskusikan kalau ada pertanyaan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.